Halo semuanya, saya Johri Adi Dwi Pramana. Saya sudah ada di penghujung semester 6 dan sedang melaksanakan UAS terakhir dari mata kuliah multimedia. UAS terakhir dari mata kuliah multimedia ini itu adalah membuat praproduksi, bukan hanya membuat perancangan saja, tapi juga melaksanakan syuting sesuai dengan dokumen praproduksi yang telah kita susun dan kita buat bersama. Tugas ini dibagi menjadi 5 kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Eksa, Prilly, dan juga Rifki. Dokumen praproduksi ini sebenarnya telah kita buat saat UTS, dan di UAS ini itu adalah bagaimana kita mewujudkan dari dokumen praproduksi yang telah kita buat. Apa aja yang aku lakukan pada saat sebelum proses syuting dan juga pada saat hari H syuting. Banyak kendala yang kita lalui pada saat sebelum memulai syuting, karena yang awalnya kita merencanakan untuk ingin meminjam properti yang ada di kampus atau yang dimiliki oleh jurusan, tapi ternyata banyak hal yang perlu kita persiapkan juga dan ribet. Makanya opsi terakhir yang kita pilih adalah menggunakan properti yang ada. Yang awalnya kita ingin meminjam kamera dan juga lighting, akhirnya kita menggunakan tools seadanya atau menggunakan HP dari salah satu anggota kita. Kendala selanjutnya itu adalah terkait pembagian jadwal, karena kami harus menyesuaikan jadwal kami dengan jadwal si talent, karena kami mengambil talent ini dari prodi BEKBP langsung dan itu mempunyai jadwal sendiri, dan pada saat kita syuting itu adalah minggu-minggu UAS juga. Jadinya kita perlu menyesuaikan lagi kapan dia bisa dan kapan dia siap untuk melaksanakan syuting ini. Itu kendala-kendala yang kita lalui saat sebelum melaksanakan proses syuting, dan di proses syuting juga tidak ada kendala-kendala yang sangat berpengaruh pada proses syuting kita, karena di proses syuting kita memiliki 2 jadwal, yaitu hari pertama dan hari kedua. Di hari pertama itu dilaksanakan di kampus Politeknik Negeri Malang, dan di hari kedua itu dilaksanakan di MCC Kota Malang. Pada hari pertama itu memang ada kendala di awal, tapi tidak terlalu berpengaruh, yaitu penyesuaian jadwal kita kumpul di kampus dengan talent itu siap, karena itu di hari Senin. Kita rencananya berkumpul di jam 9 di kampus, tapi ternyata si talentnya itu bisanya di jam 2:30. Sebenarnya itu salah, bukan kesalahan sih, tapi miskom dari saya sendiri, karena sejujurnya saya pikir pada saat itu masih belum jelas dari talentnya itu bakal selesai jam berapa, karena jadwal yang saya lihat dari si talent itu selesainya jam 11:30. Jadi daripada kita molor untuk datang pada saat syuting tersebut, jadi saya memilih memajukan jadwal kumpul sebelum si talent itu siap, karena banyak persiapan yang harus kita persiapkan dulu. Tentunya ada hal-hal yang masih kurang pada saat sesi syuting nanti. Dan di MCC juga itu tidak ada kendala yang besar juga. Jadi di tiap hari, maksudnya di jadwal hari pertama dan hari kedua, itu kita memang kekurangan talent. Dan bagaimana cara kita mengatasi solusi tersebut? Kita mencari talent dari luar, talent tambahan atau ekstras tambahan. Karena untungnya di tempat yang kita syuting itu banyak sekali orang yang berlalu lalang.
misalnya di kampus itu kan masih sesi kelas, maksudnya sesi jam aktif, itu masih banyak anak-anak kuliah yang masih ujian di situ. Dan untungnya pada saat proses kita syuting itu ada satu kelas yang sudah selesai ujian, dan itu adalah kesempatan kita buat ngajak mereka. Ya akhirnya kita ajak mereka semua, bukan semua sih, tapi sebagian untuk ikut dalam proses syuting kita, karena pada saat itu kita rencananya ingin memunculkan suasana kelas. Syuting selesai, mereka langsung kita arahkan untuk pulang dan berterima kasih, dan kami berikan sedikit cemilan sebagai atas terima kasih dari kami untuk mereka yang sudah bersedia untuk ikut dalam proses syuting ini. Dan di MCC juga sama seperti itu. Sebelum malamnya, sebelum hari kedua itu, tag hari kedua, kita pusing mengenai siapa sih ekstras kita, talent tambahan kita, karena ini adalah di kantor, tapi kita masih belum ada pemeran tambahan seperti itu. Ya, aku bilang ke mereka, kita ngambil di orang-orang yang ada di MCC aja, karena kan di MCC itu bangunan multifungsi, makanya di situ banyak acara dan banyak orang-orang latihan yang ada di sana. Apa aja tugas yang ada di kelompok kami? Yaitu yang pertama adalah Prilly sebagai sutradara sekaligus kameramen yang mengatur jalannya proses syuting pada saat hari pertama dan hari kedua. Eksa sebagai asisten sutradara, dia membantu Prilly untuk mengarahkan talent dan juga mengecek apakah shoot yang diambil itu sudah selesai atau udah sesuai dengan storyboard yang sudah ada. Yang terakhir aku sama Rifki itu sebagai perlengkapan pembagian properti, penataan properti, penataan lokasi, dan juga yang bertugas mencari talent tambahan. Tugas ini kita bagi bersama agar tercapainya efisiensi pada saat proses syuting. Karena jika banyak kepala yang mengatur proses syuting itu bakal lama. Tapi kita saling menasehati apabila ada yang kurang pada saat pengambilan gambar, dan juga apakah ada hal-hal yang bocor pada saat syuting tersebut. Itu kita diskusi bersama. Kesan-kesan saya secara personal untuk mata kuliah multimedia ini, jujur saya gak nyangka, karena saya juga pernah buat video seperti ini dan di situ berharap bisa bertemu sama Pak Mus lagi, dan akhirnya tercapai di semester 6 ini. Walau di semester 5 itu tidak tercapai. Saya sangat jujur sangat senang karena bisa belajar lagi dengan Pak Mus, karena beliau adalah guru yang sangat menginspirasi buat saya. Saya merasa bersyukur membuat rancangan praproduksi ini, karena hal ini masih belum pernah saya lakukan pada sebelum-sebelumnya. Memang saya pernah melaksanakan proyek pembuatan cerpen juga, tapi untuk rincian-rincian dokumen seperti yang ada di mata kuliah multimedia ini tidak pernah saya laksanakan pada saat melaksanakan proyek dulu. Di mata kuliah multimedia ini banyak sekali hal-hal yang aku pelajari, karena di bagaimana cara pengambilan gambar, angle-nya seperti apa, komposisinya seperti apa. Walau sebelum-sebelumnya saya sudah sedikit mengerti hal ini, tapi ditambah dengan pengetahuan ini, saya merasa pengetahuan saya bertambah. Dan ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya eksplor lebih dalam. Dan juga pengambilan video dan pembuatan company profile ini. Dan ternyata untuk pembuatan film atau
cerpen itu tidak sesimpel yang kita kira, karena dulu keresahan saya, maksudnya saya capek untuk melaksanakan proses syuting itu. Karena apa? Karena lama. Itu entah itu dari talentnya sendiri, entah itu dari timnya sendiri gitu. Dan saya menemukan jawabannya di mata kuliah ini. Ternyata selain skrip dan juga tema yang sudah kita susun sebelumnya, ada yang namanya floor plan dan storyboard. Itu benar-benar sangat membantu buat kameramen dan juga pemeran atau talent yang melaksanakan proses syuting tersebut. Seperti itu. Karena apa? Karena proses syuting itu terarah sesuai dengan storyboard yang sudah ada. Gak menyesuaikan dari awal lagi. Oh, ini bagus. Oh, pengambilan kamera dari sini bagus. Seperti ini bagus. Itu tidak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mus dan juga teman-teman saya yang sudah mendukung dan juga hadir di hidup saya di masa kuliah ini, karena mereka adalah orang-orang terbaik yang aku temuin di masa kuliah ini. Walaupun banyak problem dan juga sedikit stres, tapi itulah yang membuat masa kuliah ini lebih berwarna, tidak lurus begitu aja. Banyak yang saya pelajari. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya sehat, dan kita ditemukan lagi pada saat kita sukses nanti. Semangat magang dan semangat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.